Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama adalah nikmat iman yang semoga kita senantiasa istiqamah di atasnya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kajian akidah kita pada sore hari ini adalah terkait golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini akan kita kaji bersama secara ringkas terkait dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya terkait dengan golongan-golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan yang dimaksud adalah naungan yang diberikan kelak di akhirat. Di mana ketika setiap manusia dibangkitkan setelah alam jagat raya ini hancur dengan kiamat, maka kemudian Allah jadikan bumi yang baru dan Allah turunkan hujan, maka air hujan tersebut kemudian meresap ke tulang yang tidak akan rusak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulang yang disebut dengan ajbu az-zanab. Ajbu az-zanab yaitu tulang ekor. Ini adalah info terkait perkara yang gaib. Karena kita tidak juga ketika menggali kembali kuburan-kuburan, apa kita dapati ada ajbud zanab itu, enggak mesti kemudian didapati. Ya. Karena bisa jadi sudah terjadi pergeseran. Entah tulang ekornya itu kemana, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tulang yang la yabla, yaitu yang tidak akan
hancur. Disebut dengan ajbu adzanab, ya, ajbu dzanab. Kemudian hujan itu airnya meresap ke tulang. Disebutkan kemudian jadilah jasad masing-masing manusia. Terbentuklah jasad. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Yaitu ketika ditiup maka keluarlah arwah setiap manusia dan kemudian masuk ke jasad masing-masing. Itulah yang kemudian disebut dengan Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Dibangkitkan kembali. Dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, ya. Kemudian juga tanpa alas kaki. Dan dalam keadaan belum dikhitan, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun, ya. Tuhsyaruna itu setelah bangkitkan nanti dikumpulkan, yaitu dikenal dengan Yaumul Hasyr atau kita sering dengar padang mahsyar. Nah, itu tempat dikumpulkannya. Innakum tuhsyaruna ilallah. Sesungguhnya kalian akan dihimpun, dikumpulkan kepada Allah, menuju Allah, hufatan, ya, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, tidak ada sehelai kain pun, ghurla, dan tidak dikhitan. Nah, setelah itu tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Kemudian matahari didekatkan. Sekarang matahari saja jauh dari kita merasa panas. Nah, pada saat itu matahari didekatkan. Dengan hikmah Allah, matahari didekatkan. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mailin. Didekatkan matahari terhadap seluruh makhluk pada saat itu hingga hanya sejarak 1 mil. Ini menunjukkan sangat dekatnya. Berarti bisa direnungkan itu sangat panas. Maka nanti berlaku adanya telaga, ya. Berlaku adanya telaga Nabi SAW. Itu pada saat di mahsyar itu, ya. Jadi ada telaga yang di mahsyar, nanti ada juga telaga yang sudah ketika masuk surga. Nah, telaga yang di mahsyar ini disebutkan faman syariba minhu falam yadma abada. Siapa yang minum dari telaga Nabi SAW maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Yang telaga tersebut disebutkan luasnya itu masirota syahrin. Luasnya itu seluas atau sepanjang perjalanan 1 bulan.
perjalanan biasa itu, maksudnya nggak cepat banget, nggak lambat banget, biasa. 1 bulan. Ini menggambarkan betapa luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga Nabi itu lebih putih dibandingkan salju atau susu. Ya. Lebih manis dibandingkan madu. Ya. Yang bejananya itu adalah kanujumis sama. Yang bejana telaga tersebut itu sebanyak seperti bintang di langit, saking banyaknya. Sehingga enggak berebutan itu orang-orang. Nah, karena saking panasnya itu, maka dibahas oleh para ulama bahwa di saat itulah manusia sangat membutuhkan air minum. Dan disitulah ya, inna likulli nabiyyin haudha. Allah SWT anugerahkan bagi setiap nabi itu 1 telaga. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir itu diberikan 1 telaga. Itu masing-masing nanti didatangi oleh pengikutnya. Dan Rasulullah SAW itu berharap semoga yang mendatangi telagaku itu adalah yang paling banyak. Paling banyak pengunjungnya. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu paling banyak. Tapi nanti ada yang diusir. Nanti ada yang diusir. Ya. Ini yang sangat rugi ya. Diusir. Maka Rasulullah SAW menyebutkan itu umatku, itu sahabatku. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi yang diusir itu adalah kalau itu adalah sahabat ketika Rasulullah masih hidup, maka setelah wafatnya dia murtad. Jadi ada orang-orang yang masuk kategori sahabat, tapi setelah wafatnya Rasulullah itu ada yang murtad. Itu diantara penjelasannya. Atau ada umatnya Nabi SAW, ya, dalam penjelasan redaksi hadis yang lain, itu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, sehingga diusir dari telaga Nabi. Ya. Dan ini bagaimana peristiwa ketika di mahsyar ya. Ini sangat dahsyat. Yang 1 harinya itu berbanding 50.000 tahun. Sangat lama kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Yang melebihi batas itu sangat sedikit. Nah, ini bagaimana di akhirat? 1 hari berbanding 50.000 tahun. Nanti ada penjelasan lagi, 1 fase itu 1 hari berbanding 1000 tahun ya. Berarti kehidupan kita di dunia enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan di akhirat. Maka apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada yang pertama, yaitu dunia. Kehidupan di dunia. Sehingga jangan sampai kehidupan di dunia yang sangat sementara ini kita rugi nanti di akhirat. Karena yang sementara ini enggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi momen Ramadan ini adalah momen untuk akselerasi amal soleh. Allah SWT berikan Ramadan ini untuk akselerasi amal soleh. Ya, sebelum kita baca satu persatu golongan yang dinaungi ya, sekilas terkait dengan mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Ya, bermimpi ada 2 orang yang masuk surga. Dan beliau juga berada di surga, di pintu surga, ya, depan pintu surga. Maka kemudian orang yang pertama sebetulnya itu adalah masing-masingnya
orang Yahudi yang masuk Islam. Yang satu masuk Islam kemudian bersungguh-sungguh sampai dengan ikut berjihad dan wafat syahid. Yang kedua biasa saja, tapi diberikan waktu lebih panjang usianya dibandingkan yang pertama. Singkatnya dua-duanya wafat. Kemudian mimpilah Tolhah, karena Tolhah ini termasuk sahabat yang melindungi Rasulullah ketika perang Uhud, yang disebut oleh para ulama itu diantaranya menyebutkan Tolhah itu seperti landak itu, karena saking banyaknya senjata atau anak panah yang nancelep di punggung beliau, karena melindungi Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan kalau kalian ingin melihat syahid yang masih ada di dunia, inilah Tolhah. Karena saking banyaknya senjata yang nancelep, tapi masih hidup. Sampai pada pemerintahan sahabat mulia Umar bin Khattab nanti, baru wafat beliau. Nah, sahabat mulia Tolhah ini dimimpikan oleh Allah. Dalam mimpinya beliau melihat ada 3 orang, beliau sama 2 orang tadi temannya. Kemudian keluarlah dari pintu surga sosok ya, malaikat ya. Kita simpelkan saja malaikat. Malaikat keluar, kemudian dipanggil, ternyata yang dipanggil adalah yang wafat akhir. Dipanggil duluan, ayo kamu masuk duluan. Setelah masuk, keluar lagi, ayo kemudian kamu. Baru yang meninggal syahid ini yang berikutnya. Kemudian keluar lagi, menjumpai Tolhah, kemudian disampaikan, Anda belum saatnya. Anda balik lagi sono. Karena belum wafat. Karena belum wafat, ya. Jadi bapak-bapak kalau masuk surga mati dulu lah. Ya. Jadi kalau mau masuk surga mati dulu. Ya. Maka kemudian sahabat Tolhah itu saking takjubnya, loh, kok bisa? Ini yang pertama kan meninggal syahid, yang kedua ini kan biasa-biasa saja. Kok bisa yang diminta masuk surga duluan yang biasa saja ini? Sementara yang meninggal syahid malah yang berikutnya. Maka sahabat Tolhah bercerita kepada para sahabat. Wah, heboh itu. Wah, heboh mimpinya Tolhah, heboh. Sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian dikumpulkan para sahabat, dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, apa yang kalian takjubkan, maka disampaikan oleh para sahabat, iya Rasulullah, itu yang meninggal syahid kenapa dipanggilnya akhir-akhir? Justru yang duluan adalah yang meninggal berikutnya. Kan lebih rajin yang pertama gitu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah yang meninggal akhir itu beliau ini diberikan oleh Allah waktu 1 tahun berikutnya? Kemudian dalam 1 tahun itu adraka Ramadan, menjumpai Ramadan. Fasoma fih, dan berpuasa di dalamnya. Masya Allah. Coba, berarti ini kan menunjukkan betapa kemuliaan bulan Ramadan, bulan akselerasi. Belum lagi kemudian apa? Mendapatkan Lailatul Qadar, yang satu amalannya apa Pak? Yang amalan soleh di dalamnya itu sama atau lebih baik? Sama atau lebih baik? Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Di situ disebutkan khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan amalan taat 1000 bulan. Masya Allah. Maka kemudian apa? Dari kumpulan-kumpulan amal soleh itu yang menyebabkan monggo silahkan masuk surga duluan. Bisa difahami Pak? Allahu Akbar. Maka manfaatkan baik-baik. Manfaatkan baik-baik Ramadan ini. Bapak kerja dengan baik, kerja dengan amanah, kerja dengan jujur, ya. Itu semua akan tercatat amal soleh
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang jujur baik dalam ibadah dan muamalat itu apa? Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yang bertauhid, yang jujur dalam bermuamalah. Baik. Nah, itu kembali kepada tadi, di akhirat itu ketika di mahsyar itu butuh sekali minuman. Maka setiap nabi dianugerahkan telaga. Rasulullah SAW menyebutkan, faman syariba minhu falam yatma abada. Siapa yang minum dari telaga, maka apa? Tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Bahkan para ulama menyebutkan, seandainya orang tersebut nanti ketika sudah selesai penentuan oleh Allah dan ditetapkan dia masuk neraka, maka di neraka itu orang tersebut tidak merasakan haus. Saking utamanya minuman dari telaga Nabi SAW itu. Ya, siksaan yang lain dia rasakan, mungkin panasnya api dan sebagainya, tapi hausnya tidak terkurangi dari apa tadi? Sabda Nabi SAW, siapa yang minum dari telagaku, maka apa? Dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya, itu sampai pada penjelasan para ulama, kalau toh nanti masuk neraka qadarullah, maka tidak akan merasakan haus. Baik. Nah, oleh karena itu ketika di akhirat itu, maka digambarkan bahwa saking panasnya matahari tadi dipendekkan sejarak 1 mil. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari milin. Ya, matahari akan didekatkan kepada seluruh makhluk itu sejauh jarak 1 mil. Saking dekatnya, saking panas. Maka nanti disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW, masing-masing manusia nanti akan berkeringat, dan keringatnya itu sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang keringatnya sampai sebatas mata kaki, ada sebatas betis, ada yang sampai ke perut, bahkan ada yang sampai ke hidungnya, melebihi tingginya. Itu akan sangat tergantung dengan amal yang dilakukan selama di dunia. Nah, sehingga ini yang menjadikan kita terdorong untuk beramal soleh, mempersiapkan akhirat, dan semoga termasuk nanti yang mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dan naungan dari Allah SWT ini adalah naungan berupa perlindungan dari Allah, ya, sehingga akan mendapatkan keamanan, ya, mendapatkan keamanan dan juga keteguhan dan juga keteduhan, ya, tidak merasakan panasnya di akhirat, ya. Nah, kita akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Ini terkait dengan 7 golongan. Walaupun 7 ini bukan batasan, Pak. Disebutkan dalam penjelasan para ulama, 7 ini bukan batasan. Ya, 7 ini sebagai sampel. Ya, bahwa dari 7 golongan orang ini, kalau mendapatkan kriteria ini, maka apa? Di antara kita itu, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan tadi panas sekali, ya, tanpa busana, tanpa alas kaki, dan belum dikhitan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun
zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Allah akan menaungi, ya, di bawah naungannya, atau dalam redaksi yang lain fi dhilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arasnya, sehingga mendapatkan keteduhan di situ. Yauma la zilla illa zilluh. Ini yang kondisi pada saat itu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sehingga enggak ada yang berhak untuk memberikan naungan kepada saudaranya lain, enggak ada. Maka kita ketika membaca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu rajanya yang menguasai, yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan. Yaitu di antaranya adalah di mahsyar ini. Itu hak milik Allah semuanya. Sehingga siapa yang Allah akan berikan naungan, siapa yang tidak, itu hak prerogatif Allah SWT. Nah, bagaimana kita ketika di dunia itu berusaha untuk bisa mendapatkan hak itu? Yang pertama apa? Al-imamul adilu, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Dijelaskan bahwa pemimpin di sini baik sekup yang besar maupun sekup yang kecil. Adil berarti adalah wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di antara aplikasi dari menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah ketika hubungannya dengan Allah, maka Allah yang disembah, bukan yang lain. Kita bertauhid kepada Allah tanpa mensyirikannya. Kita taat kepada Allah tanpa bermaksiat. Kita bersyukur tanpa mengkufuri nikmat Allah. Itu adil di situ. Sehingga pemimpin yang adil ini dampaknya sangat besar. Kalau Bapak ini pemimpin adil di keluarga, maka nanti anggota keluarga itu akan hidup dengan baik, menempatkan masing-masingnya sesuai dengan porsinya. The right man on the right place. Betul ya? Kalau salah bahasa Inggrisnya ya dimaklumi saja. Ya. Jadi ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ya. Baik dari aspek ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, muamalah dan lain sebagainya. Nah, ketika pemimpin itu adil, Masya Allah, kita contohkan misalkan pada masa pemerintahan khalifah yang merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Ini salah satunya ya, banyak sekali yang lain. Yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin kisaran 2 tahun. 2 tahun, ya, kisaran itu. Tapi Masya Allah, yang tadinya banyak sekali pengemis-pengemis di jalanan, ketika beliau memimpin sampai tidak lagi ditemukan orang yang mengemis. Bahkan diberikan sedekah itu sudah enggak mau. Saya sudah cukup. Ketika disensus kependudukan, ternyata rumah yang paling sederhana adalah rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Syukran.
Dan ketika ada permasalahan dengan anggota keluarga beliau, suatu ketika terjadi namanya anak-anak ya, putranya Umar bin Abdul Aziz bermain dengan putra rakyatnya, saling lempar-lempar itu, entah lempar batu, kerikil itu ya. Pas putranya Umar ngelempar nggak kena, giliran pas dibalas kena, tung, kena bocor lah, ya, bocor atau benjol. Ngadulah ke Umar. Udah sampai duluan ke rumah. Kemudian ini yang anak rakyatnya ketahuan juga sama orang tuanya, dan saking takutnya buru-buru menuju ke Umar. Ngelapor juga gitu. Ngelapornya minta maaf. Ya. Kemudian pemimpin yang adil, masya Allah, ya, tidak memandang ini anak sendiri. Ya. Kalau anak sendiri yang salah, dihukum juga ini. Maka kemudian didudukkan permasalahannya, ditanya siapa ini yang duluan siapa? Yang duluan ternyata putranya Umar. Lempar duluan. Dibalas pas kena. Ya sudah, berarti kamu yang salah, udah. Bahkan ditanya kemudian putra rakyatnya ini sudah dapat atoya belum? Atoya itu pemberian tahunan atau pemberian berkala rutin dari pemerintah untuk rakyat, atau apa namanya, bansos itulah. Ya, dikasih itu. Maka ditanya sudah terdaftar belum? Oh belum. Langsung diperintahkan stafnya tulis untuk diberikan pemberian secara rutin. Ngadu, ya, sudah bocorin kepalanya putranya, bukan dihukum malah dikasih otoya. Itu ketika keadilan tegak. Ya, insyaallah. Al-Imam Al-Adil. Jadi pengaruhnya nanti akan terjadi keamanan. Ya. Karena berdasarkan dengan iman, kemudian tegaklah amanah, maka keamanan itu akan merebak kemana-mana. Bahkan sahabat mulia Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin, beliau tidur di bawah pohon. Ketika ada utusan dari Romawi ingin berjumpa, mana ini pemimpin kalian? Ditunjukkan, lah pemimpin kalian tidur di, nggak ada penjagaan. Ya, tidak ada pasukan khusus penjaga khalifah, nggak ada. Tidur, pedangnya dicantelin. Ya, dahsyat itu. Kenapa? Karena muncul di atas landasan iman, sehingga menegakkan keadilan. Ya, itu gambaran singkatnya. Ya, jadi sehingga sangat layak pemimpin yang adil ini disebutkan yang pertama oleh Rasulullah SAW, yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya baik, bahkan pemimpinnya adalah imam sholat secara langsung, yang khutbah Id, yang khutbah Jumat, Masya Allah. Ya. Jadi yang mimpin sholat siapa kalau dulu khalifah itu? Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar. Ya. Yang khutbah Abu Bakar, Umar, Masya Allah. Ya. Sehingga tergabung antara dua, umaro dan ulama, ini jadi satu. Pintar pemerintahan dan juga faqih dalam agama. Insyaallah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran,
dan semoga kelak juga mendapatkan kemuliaan seperti ini ketika menegakkan keadilan. Baik, yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, imamun adil yakni imamun linnas qad adila fi hukmi, yaitu pemimpin bagi manusia yang telah menegakkan keadilan dalam hukum-hukumnya, ya. Jadi adil, ya. Yang salah ya ditindak, yang benar dibela, ya, dibenarkan. Baik, itu yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Yang kedua adalah syabun nasha'a bi'ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, ya. Disebutkan oleh sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Jadi pemuda ini sosok pemuda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan masa mudanya dan senantiasa rajin dalam beribadah kepada Allah. Jadi walaupun dalam kondisi bekerja, bagaimana kerjanya itu yang dicintai oleh Allah. Dalam kondisi bersama dengan keluarga, bagaimana kondisi saat itu, kondisi yang mendapatkan ridho dan cinta dari Allah. Ya, berarti bekerja dengan penuh dedikasi, ya, dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah, ya, dan lain sebagainya. Itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah, wa aufu bil uqud, ya. Penuhkanlah perjanjian-perjanjian yang telah kalian tetapkan, yaitu kontrak kerjanya. Nah, itu jalankan dengan baik, ya. Maka pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, maka apa? Dia adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya, menghabiskan usia mudanya, ya, kegiatan-kegiatannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah SWT menggambarkan satu formula kehidupan. Satu formula kehidupan. Allah SWT berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dalam surah apa? Surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, segenap aktivitas hidupku, bahkan sampai dengan wafatku, itu semua adalah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Rabb semesta alam. Sehingga pemuda yang begini nih, ya, bapak-bapak masih muda, masih, bapak-bapak jiwanya masih syab, ya. Apalagi bapak ketua DKM nih, masya Allah, masih syab bener ini, ya, muda sekali, ya. Sehingga bagaimana konsepnya itu, ibadahnya itu ya lillah. Salatnya itu untuk Allah. Kurbannya itu untuk Allah. Ya, bukan untuk pamer dan lain sebagainya. Ya. Wa mahyaya. Nah, mahya ini mencakup seluruh aktivitas kehidupan. Ya kerjanya dan lain sebagainya. Ya, mahya, seluruh aktivitas kehidupan. Naik mobilnya, bagaimana naik mobilnya itu tidak menzolimi yang lain, ya. Ada
kakek-kakek di depan naik motor, ya, udah pelan banget, dikagetin bener-bener. Ya, ya kasihan, ya. Atau ya pokoknya beradablah dalam setiap keadaan, baik dalam berkendaraan, ya, ketika berjalan, ya. Ketika berjalan di jalan itu juga kan kadang berbaris-baris tuh, berjejer. Itu menzolimi itu orang yang mau lewat, ya. Mau disalip ini pelan banget, ya. Ambil kanan dari arah balikan ada kendaraan penuh, ya. Nah, sehingga bagaimana berjalan pun itu beradab. Ya. Maka itu masuk dalam kategori syabun nasya'a fi ibadatillah. Bagaimana aktivitas hidupnya itu adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Jadi hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah, ya. Ada pemuda, ya, sama-sama duduk di pinggir jalan. Yang satu dengan yang lain bisa jadi nilainya beda. Yang satu ketika nasya'a fi ibadatillah, dia duduk di jalan, dia sambil tundukkan pandangan. Dia jaga pandangan. Karena dia sedang menunggu angkutan umum, ya, sesekali dia lihat ada enggak, sudah datang belum. Tapi ketika ada pandangan yang memang dilarang untuk dilihat, maka dia tundukkan pandangan. Itu nasya'a fi ibadatillah. Dia hidup walaupun sedang berada di pinggir jalan, dia sedang ibadah kepada Allah. Karena dia berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Ya. Dalam kesendirian, ya. Yang lain mungkin berselancar, ya, dengan dunia maya kemana-mana. Dia justru nanti masuk dalam golongan berikutnya ada, ya. Dia dalam kesendirian mengingat Allah, kemudian berlinang air mata. Berlinang air mata bisa jadi karena menangisi dosa-dosa. Bisa jadi karena mengagungkan betapa kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang sudah diberikan banyak sekali. Seiring dengan itu belum cukup rasa syukurnya kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, mohon kepada Allah bantuan agar kita bisa bersyukur, Pak. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Ya, alhamdulillah diberikan tangan. Alhamdulillah tangannya bisa bergerak. Karena apa? Ada juga yang sedang stroke. Susah ini digerakkan. Bahkan sudah kaku begini, nggak bisa berfungsi. Maka diusahakan lagi, diterapi lagi agar bisa bergerak. Coba. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di tubuh manusia itu ada 360 persendian. Yang itu ada sedekahnya. Ya, dianjurkan untuk disedekahi. Bagaimana bentuk sedekahnya? Rasulullah SAW menyebutkan cukup dengan 2 rakaat salat duha. Cukup dengan 2 rakaat salat duha. Itu untuk mencukupkan sedekah dari persendian-persendian itu. Ternyata ketika dicek di medis, ya, secara kedokteran, memang betul ada 360. Masya Allah. 360 itu berarti hitungan tahun, Pak, ya. 360 hari itu, ya, tahun, ya, 1 tahun, ya. Masya Allah. Jadi angkanya fantastis itu, Masya Allah. Baik, jadi pemuda yang hidup dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi berkembangnya itu adalah dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Walaupun hanya tadi aktivitas menunggu angkot, menunggu Jaklingko, menunggu busway dan lain sebagainya, tapi bagaimana diupayakan ibadah kepada Allah. Ya mungkin sekarang sangat dimudahkan untuk membaca Al-Quran atau setidaknya memperbanyak zikir, ya, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masajid atau bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Di antara penjelasannya itu adalah rajulun mu'allaq qalbuhu mu'allaqun bil masajid itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid min hubbihi lis shalah. Karena tempat utama masjid itu untuk salat. Maka bagaimana ketika ada seseorang yang hatinya terpaut terus ingin salat di masjid, ini masuk di dalamnya. Jadi kalau sudah mendekati waktu-waktu sholat itu yang ingat masjid itu, yang teringat masjid. Ini masjid di mana nih? Ada di mana nih masjidnya? Cari musola, tempat untuk bisa sholat berjamaah. Karena di antara upaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, walaupun masih beberapa hari ke depan ya, di antara tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang pertama menjaga sholat berjamaah subuh dan isya. Itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan setengah malam sholat. Jadi seperti setengah malam sholat. Yang sholat subuh berjamaah, maka nanti seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Itu ada beberapa redaksi. Redaksi yang lain menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sholat isya berjamaah itu setengah malam, sholat subuh berjamaah setengah malam, sehingga genap satu malam suntuk. Sehingga di 10 malam terakhir diupayakan jaga sholat berjamaah. Sholat subuh sampai dengan sholat isya berjamaah terus di masjid. Nanti insya Allah terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih-lebih nanti kalau dilengkapi lagi dengan sholat taraweh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang salat bersama imam sampai dengan selesai, yaitu sampai dengan witir, maka maka dicatat bagi orang tersebut seperti salat semalam suntuk. Masyaallah ya. Jadi insyaallah ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, walaupun bapak setelah tarawih capek tidur, itu tercatat seperti salat sampai dengan fajar, Masya Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa ini zona aman, ini zona aman bagi orang yang mengharap Lailatul Qadar. Jadi jaga sholat subuh, sholat isya berjamaah, dan jaga sholat taraweh berjamaah bersama imam sampai witir selesai. Jangan mau witir kabur, ya, ini nggak dapat keutamaannya ya. Jadi sampai witir selesai ya. Baik, jadi yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terus terpaut kepada masjid, yaitu yang terus ingin sholat berjamaah di masjid. Ya, kayaknya kalau di masjid itu adem, tenang, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Masya Allah. Berarti sholat itu sebagai apa? Sarana untuk merelaksasi seluruh pikiran dan perasaan. Jangan terbalik ya, pas sholat malah jadi gemerungsung itu. Aduh, ini kerjaan belum selesai. Aduh, ini lama banget imamnya dan seterusnya. Ya. Justru Rasulullah SAW itu lafadznya itu memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, ayolah istirahatkanlah kami dengan sholat.
Maksudnya, aduh, itu udah waktu adzan, segera adzan, ayo kita sholat. Masya Allah. Ya. Baik, itu yang ketiga. Ya, secara singkat yang keempat adalah orang yang mencintai di jalan Allah. Dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Jadi landasan pertemuan dan perpisahan itu adalah karena kecintaan kepada Allah. Ya, karena keimanan. Dan pertemanan yang seperti ini nanti akan sampai pada pertemanan di akhirat, Pak. Itu langgeng itu. Karena disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf, ya. Sebentar, saya cari dulu surah. Allah SWT menyebutkan Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Itu surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat pada saat itu sebagian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Gontok-gontokan, Pak. Kamu yang dulu ngajakin. Enak banget. Ente salah sendiri, ente ikut-ikutan. Sampai nanti setan, iblis itu pun akan berpidato. Dia akan berlepas diri terhadap pengikut-pengikutnya. Ya. Di antara pidatonya itu apa? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya janji, saya ingkari. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Celah diri kalian sendiri, jangan celah saya. Salah kalian sendiri, ikut-ikutan saya. Saya cuma ngajakin, kalian salahnya ikut gitu. Nah, ini teman-teman yang dulu kalau di dunia teman atas landasan maksiat, ya. Nongkrong di jalan, bahasanya cuci mata gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bermaksiatlah kepada Allah, enggak sholat dan sebagainya. Nanti di akhirat itu saling gontok-gontokan itu, jadi musuh. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ada kata akhirnya di situ sebagai especially, pengecualian. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Kecuali mereka yang berteman di atas landasan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka ini nanti akan tolong-menolong juga di akhirat, Pak. Dalam hadis Muslim yang panjang itu disebutkan ada syafaat pertemanan. Ini saking semangatnya nih, ya. Jadi ada syafaat pertemanan itu. Disebutkan dalam hadis tersebut rombongan orang yang beriman yang qadarullah dosanya lebih banyak, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka diceburkan ke neraka dulu. Ini penduduk neraka sementara. Ada disebutkan dalam hadis itu, ada yang dibakar sampai ke mata kaki, ada yang dibakar sampai ke setengah betis, ada yang sampai ke lutut. Nah, setelah sebagiannya yang selesai hukuman masuk ke surga, dimasukkan ke surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dicempal dari neraka dimasukkan ke surga, itulah sebenar-benarnya orang yang sukses. Sudah azan ini. 2 menit lagi boleh ya? 2 menit saya selesaikan ini. Nanti bapak-bapak berdoa menunggu azan maghrib. Kemudian setelah dimasukkan ke surga, maka orang yang beriman, Pak, dengan teman-teman yang beriman yang lain itu akan ingat. Bukan gontok-gontokan kayak tadi yang pertama tadi itu. Bahkan yang pertama tadi bilang, Pak, ya Allah, ini yang ngajak-ngajak kita, berikan dia azab yang lebih dahsyat. Nah, dia dituding-tuding begitu nggak terima juga. Enak aja, ente lu salah ente sendiri. Salah sendiri ente ikut-ikutan. Gue kagak terima, pokoknya musuh-musuhan deh gitu.
Nah kalau yang ini masuk surga, ingat sama temannya yang masih ada di neraka. Maka dalam hadis tersebut disebutkan orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga berdoa kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, dulu mereka yang teman-teman kami yang masih di neraka itu, ya Allah, dulu mereka bersama-sama kami berpuasa. Allah, ini puasa nih, barang nih, Ramadan, puasa semua kan? Alhamdulillah. Berpuasa bersama kami ya Allah, makan takjil bareng bersama kami ya Allah, salat bersama kami ya Allah, bahkan haji bersama kami ya Allah. Ya, yasumun wa yusallun wa yahujjun. Ya, disebutkan berpuasa, salat dan haji. Maka mendengar aduan itu, Allah SWT dengan penuh rahmatnya memerintahkan apa? Akhriju man araftum. Keluarkan oleh kalian semua, ya, keluarkan oleh kalian siapa saja yang kalian kenal. Suruh dikeluarkan itu yang dikenal itu nih, teman-teman itu, Masya Allah. Maka di sini ada anjuran apa Pak? Berteman dengan teman-teman yang soleh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya agamanya baik, dia akan ikut baik. Kalau teman dekatnya agamanya tidak baik, keseret juga nggak baik itu. Teman dekatnya malas sholat, tadinya rajin sholat Pak, ikut-ikutan nanti itu. Aduh mau sholat nggak enak, mau ninggalin, aduh kagak enak. Udah pokoknya rasanya nggak enak terus itu. Sehingga ya wis lah nggak sholat. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu kajian pada sore hari ini sampai pada poin keempat ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.